Kasus 3, saya sebagai coach dan Ibu Dia sebagai coach dan Papa Cecep sebagai pengamat di sini. Dari kasus 3, ini menceritakan tentang rekan saya yaitu Ibu Dia bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Percakapan dimulai. Ibu Dia, sudah masuk waktu istirahat nih, ayo kita beli makan siang. Saya sedang tidak mood makan apapun Bu Marni. Tumben, pantas saya perhatikan dari tadi Bu Dia terlihat murung. Jika Ibu ada masalah, boleh ceritakan ke saya jika berkenan. Iya nih Bu, kemarin di jam kelas saya ada supervisi dari pengawas. Seperti biasa, ada pemeriksaan perangkat pembelajaran dan lainnya. Oh begitu Bu, bukannya kita sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi ya Bu? Apa yang mengganggu mood Ibu? Kemarin, pengawas menanyakan soal buku teks. Saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakannya. Saya menggunakan sumber belajar lainnya yang lebih inisiatif. Tapi tentu saja saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Ternyata saya dilaporkan kepala sekolah, Bu. Oh, jadi Ibu merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut. Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Ya iyalah Bu Marni. Jika mengajar hanya berpedoman pada buku teks, siswa bisa cepat besar, sumber informasi terbatas. Saya setuju Bu, kita memang harus kreatif memanfaatkan berbagai sumber belajar, sehingga menarik minat siswa untuk senang belajar. Kira-kira apa ya Ibu harapkan dari diskusi kita ini? Saya ingin lebih plong setelah mendengarkan. Saya ingin lebih plong Bu Marni setelah mengeluarkan undang-undang saya, dan tentunya saya berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Biasanya kita memang lebih tenang Bu setelah berbicara. Waktu supervisi itu, apakah Ibu menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks kepada pengawas? Wah, saya langsung jelaskan Bu, tapi pengawasnya malah seperti tidak terima, malah tersinggung, terus lapor ke kepala sekolah. Kira-kira kenapa ya Bu pengawas tersinggung? Apakah hanya soal buku teksnya? Atau kira-kira ada hal lainnya? Sewaktu ditegur tadi, saya memang agak ngotot Bu Marni, karena saya tidak merasa jika apa yang saya lakukan itu salah. Jadi nada bicara saya agak tinggi. Mungkin itu juga yang membuat pengawas tersinggung dan melaporkan saya ya. Oh, gaya mengajar Ibu yang menggunakan sumber belajar yang variatif. Sebenarnya saya sangat mengapresiasi Bu. Berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung, mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi, terjadi kesalahpahaman karena Ibu menjelaskan dengan nada tinggi. Menurut Ibu, menyikapi kejadian tadi seharusnya Ibu bagaimana? Mungkin sebaiknya saya tidak tersulut emosi, tetap tenang dan menjawab dengan cara lebih baik. Kalau begitu, apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah mencoba menghubungi pengawas melalui telepon dan WA, tapi belum ada respon sampai sekarang Bu Marni. Oh, jadi sudah coba dihubungi ya? Selain itu, apalagi yang sudah Ibu lakukan? Saya terpikir untuk menemui kepala sekolah dan menjelaskan detail persoalannya, Bu. Hanya saya ragu apakah beliau memahaminya.
mengingat saya telah menyinggung pengawas tadi. Jika tidak dicoba, Bu, kita tidak akan mengetahui hasilnya. Kira-kira apa yang akan Ibu jelaskan kepada kepala sekolah? Menjelaskan detail duduk permasalahannya, Bu. Kemudian saya akan meminta maaf dan kedepannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dan santun sehingga lawan bicara saya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya juga akan meminta kepala sekolah untuk mempertemukan saya dengan pengawas agar saya bisa meminta maaf secara langsung dan memperbaiki hubungan kerja kami. Wah, bagus itu, Bu. Kira-kira ada hal lain nggak, Bu, yang bisa Ibu lakukan sebagai alternatif? Saya akan meminta bantuan Pak Cecep selaku Wakil kepala ya, Bu? wakil kepala humas, Bu, di sekolah kita, dan juga kedekatannya secara personal dengan pengawas. Saya yakin Bapak Cecep bisa menengahi dan membantu menyelesaikan masalah ini. Wah, saya pikir itu langkah yang sangat baik, Bu. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Yang pertama, saya akan menemui kepala sekolah, menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Yang kedua, saya menemui pengawas untuk meminta maaf dan berkomitmen merubah gaya bicara saya. Yang ketiga, jika diperlukan, saya akan meminta bantuan Bapak Cecep selaku wakil kurikulum hubungan masyarakat, Bu. Dan hari ini saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu lebih plong kan? Karena sudah bercerita, atau masih ada yang bisa saya bantu, Bu? Sudah, Bu Marni, saya lega. Saya minta Ibu untuk membantu saya menjaga komitmen untuk melaksanakan langkah solusi yang tadi kita bahas ya. Alhamdulillah, baik, Bu. Sekarang Ibu sudah plong dan sudah bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Selamat ya, Bu. Alhamdulillah, Bu Marni. Terima kasih, Bu Marni. Sama-sama, Ibu Dia. Baik, Ibu. Mungkin ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari percakapan antara coach dan coach terkait persoalan yang ada pada kasus yang ketiga ini. Mulai dari tujuan yang pertama, menyampaikan tujuan dari coaching itu sendiri. Walaupun tidak tertulis, namun sudah jelas tersirat. Ini tujuan dari coach itu bagaimana mengidentifikasi, menggali, serta membuat komitmen dengan coach untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh coach tersebut. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini sudah luar biasa, sangat tepat sekali kalau saya lihat dan saya amati, begitu pas dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan umpan balik kepada coach, sehingga betul sekali bahwa proses coaching ini lebih ditekankan si coach tersebut untuk mempunyai sebuah solusi, bukan dari coachnya sendiri. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi terhadap kasus nomor 3, di mana seorang coach ini sudah banyak memberikan umpan-umpan balik, sehingga coach pertama merasa tergali akan potensi dan bisa mencari solusinya sendiri, kan gitu. Kemudian di situ coach juga memberikan umpan balik bagaimana proses tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach. Nah, itu sudah sangat baik sekali dengan beberapa pertanyaan yang sifatnya umpan balik, sehingga coach membangun sebuah komitmen sebagai bentuk rasa tanggung jawab
untuk menyelesaikan dari persoalan pembelajaran. Nah, mungkin itu saja hasil pengamatan yang bisa saya lakukan. Mohon maaf atas kekurangannya. Namun yang pasti di sini saya sendiri merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan tadi banyak sekali kekurangannya, dan alhamdulillah apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sumarni ini sudah lengkap dan bisa memberikan pencerahan kepada saya khususnya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Karena kita sama-sama belajar ya Pak. Jadi nggak bisa tiba-tiba bisa kita ya Pak.